Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, saya dan beberapa teman saya akan menjelaskan mengenai PID Programming melalui video ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri bersama dengan teman-teman saya. Nama saya Ayub Ferdinand dan nama teman-teman saya yang turut menjelaskan mengenai PID Programming dalam video ini. Yang pertama itu ada Alfi Hardiansyah, yang kedua Ferdinand Immanuel, dan yang ketiga ada Ruli Syanipar. Baiklah, kita masuk ke penjelasan pertama mengenai PID Programming. Jadi PID Programming merupakan controller mekanisme umpan balik yang bisa dipakai pada industri. Sistem kontrol ini adalah sistem yang mengendalikan suatu keadaan sehingga menghasilkan nilai yang diinginkan seefektif mungkin. Namun, keefektifan dari sistem kontrol ini tergantung dengan adanya error dan seberapa besar error yang tercipta. Untuk error sendiri, error itu merupakan suatu informasi yang menunjukkan adanya penyimpangan pada saat kita mengeksekusi sistem. Pada sebuah sistem kontrol, sebuah error dapat didefinisikan sebagai perbedaan kesesuaian keluaran yang diinginkan dengan keluaran yang terjadi, sehingga sebanyak apa error yang terjadi, maka gangguan yang terjadi semakin besar. PID itu adalah kependekan dari proporsional integral derivatif yang merupakan mekanisme pengambil keputusan dalam merespon adanya nilai kesalahan. Jadi, controller PID ini hanya mengandalkan variabel proses terukur, bukan pengetahuan mengenai prosesnya, sehingga controller ini dapat digunakan lebih mudah secara luas. Respon controller ini dapat dijelaskan dengan bagaimana responnya terhadap kesalahan, besarnya overshoot dari set point, dan derajat osilasi sistem. Penggunaan algoritma PID tidak menjamin kontrol optimum sistem atau bahkan kestabilannya. Dalam beberapa aplikasi mungkin hanya menggunakan satu atau dua term untuk memberikan kontrol yang sesuai. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai PID, yaitu proporsional integral derivatif, yang tadi selalu dijelaskan bahwa PID itu sendiri adalah mekanisme untuk mendapatkan mekanisme pengambilan keputusan dalam merespon adanya nilai kesalahan. Jadi yang pertama, mekanisme ini digunakan untuk memenuhi bahwa sistem kontrol itu akan dibuat seefektif mungkin. Apabila ingin membuat sistem seefektif mungkin, maka diperlukan pemodelan terhadap sistem yang dibangun. Yang pertama itu pemodelan masukan ke input, pemodelan sistem kontrol, pemodelan gangguan, pemodelan pelaksana atau aktuator, pemodelan objek atau plan, dan yang terakhir pemodelan sensor. Nah, PID itu sendiri adalah bagian dari pemodelan sistem kontrol. Jadi penjelasan mengenai PID itu sendiri proporsional, ya itu faktor kali dari nilai kesalahan saat ini, dengan nilai ini berpengaruh langsung terhadap sensitivitas dan responsivitas satu sistem. Jika nilai KP dibuat lebih tinggi, maka sistem menjadi lebih responsif terhadap nilai kesalahan. Tetapi apabila nilai kesalahan terlalu tinggi, maka sistem akan terlalu sensitif. Lalu yang kedua adalah integral. Integral adalah faktor kali dari nilai kesalahan sebelumnya. Nilai KI atau konstan integral merupakan penjumlahan dari nilai kesalahan yang berfungsi untuk mempercepat sistem menuju nilai yang diinginkan.
Jika nilai KI terlalu tinggi, maka dikhawatirkan sistem menjadi tidak stabil atau overshoot. Yang terakhir adalah derivatif adalah faktor kali dari kemungkinan nilai kesalahan yang akan datang. Nilai konstanta derivatif berfungsi untuk memprediksi nilai kesalahan berikutnya, disebut dengan faktor Adams karena nilai KD akan memperlambat tercapainya nilai yang diinginkan, namun membuat sistem lebih stabil. Jadi apabila misalnya contohkan ada sebuah tuas atau sebuah tuas yang digerakkan menggunakan kipas. Misalnya tuas itu seperti ini, maka kipas itu nantinya akan mengangkat tuas untuk naik ke atas. Jadi proporsional itu akan menaikkan tuas ke atas, tapi integral itu akan mempercepat faktor konstanta integral akan mempercepat naiknya tuas ke atas dari dengan mengatur kecepatan baling-baling atau kecepatan perputaran baling-baling. Tetapi derivatif itu akan menstabilkan tuas agar tetap berada pada posisi yang diinginkan. Misalnya tuas akan berdiri 90 tegak lurus, berdiri 90 derajat dari penyangganya. Maka seperti yang dijelaskan tadi, integral akan mempercepat dia supaya tuas itu naik, tetapi derivatif akan meredam kenaikan dari integral tadi supaya si tuas tadi berdiri 90 derajat atau tegak lurus dari penyangganya. Demikianlah penjelasan. Selanjutnya mengenai mencari konsep PID akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Ruli Sianipar akan menunjukkan beberapa cara untuk mencari konstanta PID. Yang pertama itu adalah mencari KC, TI, dan TD, yang mana rumus dari KC, TI, dan TD itu sendiri sudah ditentukan. Bisa kita lihat pada bagian ini, ada KC, persamaan KC, persamaan TI-nya, dan persamaan TD-nya. Kemudian yang kedua itu adalah mencari KP, KI, dan KD, di mana asal dari tiga variabel ini adalah dari variabel KC, TI, dan TD yang telah ditentukan sebelumnya. Bisa kita lihat pada bagian ini, persamaan KP, persamaan KI, dan persamaan KD. Sekian dan terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan potongan coding di bawah ini yang merupakan contoh penggunaan konstanta PID dalam Arduino. Yang pertama itu plot, yaitu untuk data-data di mana angka-angka itu dimasukkan. Const plot itu data dari float tadi yang sudah dihitung atau di-count kan. Pin pengenalan pinnya. Yang pertama pembacaan sensor suhu. Clock suhu, baca sensor. Nah, di sini kita bisa mengisi data
berapa yang kita inginkan, suhu berapa gitu batasannya. Pastinya dengan program ini kita dapat menghitung PID-nya. Pertama kita harus tahu dulu errornya, yaitu dengan cara seperti ini. Error sama dengan error correction ditambah set point, dimana set point itu merupakan angka yang di plot itu merupakan 70 dikurang dengan suhu yang sudah ditentukan, sehingga persamaannya dp sama dengan kp dikali error yang telah dijabarkan di atasnya. Untuk mendapatkan integralnya, error dibagi dengan dt, di mana nilai dt adalah 1000. Kemudian nilai dari patiknya kita tahu itu merupakan error dikurang error loss per dt. Error tadi hasil dari error sama dengan error correction ditambah set point dikurang dengan suhu dikurangi dengan error loss. Error loss merupakan data yang awal ini 0 dibagi dengan dt tadi datanya 1000, sehingga dd sama dengan kd dikali derivatif. Kemudian sudut servo sama dengan dp yang hasil dari kp dikali dengan error ditambah di, yaitu kp dikali dengan integral dikurangi dengan dd kd dikali derivatif. Catat error terakhir, error loss sama dengan error. Ini merupakan penyesuaian batasan servo, sehingga servo itu putarannya itu tetap dia sesuai sama yang kita inginkan putarannya. Jadi harus kita batasi minimum dan maksimumnya. Ini gerakan servo sesuai sudut. Kita atur sudut servonya, sudutnya dari sini agar servonya berputar sesuai sudut tersebut. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, tutur kata, atau perkataan dari kami yang kurang berkenan, yang kurang mengenakkan di hati, kiranya kami memohon maaf. Semoga video ini menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih.